Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Al-Qadar 11. Kenapa Al-Qadar 11? Karena aku adalah anak ke-11 dari 11 bersaudara. Banyak banget ya, ngelahin lah. Bagi kalian yang nonton video ini, aku harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan video kali ini aku akan menceritakan bagaimana seseorang bisa ngehasilin uang 2 juta rupiah hanya dengan bermain micet dalam waktu 1 minggu. Oke, ya, jadi benar. Dia adalah seorang yang memanfaatkan situasi. Ya. Jadi cerita ini bukan cerita sih, ini kisah nyata yang aku ceritakan yang aku bagikan kepada kalian. Karena sebenarnya aku pun juga nggak sengaja ketemu sama orang ini. Dia cerita bahwa dia bisa ngasilin uang 2 juta rupiah hanya dengan bermain aplikasi micet. Aku memberitahukan ini kepada kalian bukan berarti menyuruh kalian untuk mengikuti cara ini, ya. Tapi aku di sini memperingatkan kalian bahwasanya kalian, para kaum laki-laki yang bermain aplikasi micet, lawan chat kalian itu bukan sepenuhnya seorang perempuan, tapi mereka adalah para penipu yang memanfaatkan sifat naruliyah laki-laki. Oke, ya. Karena dia sudah menguasai, dia sudah memahami bahwasanya seorang laki-laki yang dipancing emosinya menuju ke arah negatif, maka bisa mempengaruhi pikiran laki-laki tersebut dan bisa membuat laki-laki melakukan hal nekat seperti contohnya transfer pulsa. Nah, mungkin di antara para penonton sekalian, kalian adalah salah satu korban DP pulsa berkedok kepercayaan. Oke. Jadi sebelumnya aku mau jelasin dulu, mungkin ada yang belum tahu ya. Aplikasi micet itu sebenarnya aplikasi chatting untuk mencari teman di sekitar dengan mengaktifkan fitur GPS. Nah, itu dimanfaatkan oleh para penipu untuk melakukan penipuan. Jadi sebenarnya aplikasi micet itu nggak salah. Yang salah itu adalah para penggunanya yang menyalahgunakan fitur tersebut. Nah, sebelum aplikasi micet ini diluncurkan, dulu juga ada aplikasi sejenis ya, yaitu aplikasi Bitel kalau salah ya. Dia juga ada fitur pengguna sekitar. Nah, di situ pun aplikasi tersebut pun juga disalahgunakan oleh beberapa oknum. Nah, jadi si penipu ini cerita sama aku step by step, langkah per langkah hingga dia bisa ngasilin uang 2 juta dalam 1 minggu tadi. Nah, jadi begini, dia beli kartu baru, kartu provider apa saja, kemudian dia daftarin. Langkah kedua kemudian dia membeli ini, dia menginstal aplikasi micet tersebut, kemudian mengisi data diri dan mengisi jenis kelamin sebagai seorang perempuan. Oke, dengan sedikit menambahkan bio yang menggoda. Oke, yang bisa membuat pikiran para laki-laki yang mengunjunginya itu memiliki pikiran ke arah negatif. Oke, kemudian dia mencari ini. Kemudian si penipu ini juga mencari foto atau gambar seorang perempuan yang bisa mengundang agar pikiran para laki-laki traveling. Oke. Nah, udah ya. Jadi tadi dia ngaktifin ini apa? Dia daftar sebagai seorang perempuan. Kemudian dia mencantumkan bio atau portofolio singkat tentang dirinya yang sedikit menggoda. Kemudian yang ketiga,
dia memakai foto orang lain, perempuan lain, yang bisa mengundang otak para lelaki jadi traveling. Nah, udah 3 langkah ya. Kemudian dalam waktu beberapa menit aja. Nah, jadi di aplikasi micet itu ada fitur namanya pohon pesan. Jadi dia ada 2, pendapatannya dari 2 juta sampai 2 juta dalam 1 minggu itu dia ngasilinnya dari 2 jasa layanan yang disediakan oleh micet. Pertama, aplikasi micet menyediakan fitur teman sekitar ya. Dari situ dia bisa menargetkan orang-orang di sekitarnya dalam radius beberapa kilometer yang bisa dia tipu. Oke, itu pertama. Yang kedua, dia menggunakan fitur pohon pesan. Jadi di aplikasi micet itu ada fitur pesan random. Jadi kita bisa menebar satu pesan di satu titik, kemudian orang-orang akan ngambil pesan itu dan bisa berbalas pesan, seperti itulah sejenisnya. Nah, dari situ dia langsung biasalah. Jadi dia agak berbalas pesan dengan lawan jenis, kemudian dia sedikit ngerayu, hingga akhirnya terjadilah transaksi yang namanya BO ya, booking online. Entah itu layanan, dia menawarkan layanan secara real atau jasa kepuasan secara online ya, secara video call. Nah, di situ dia cerita dia selalu mengutamakan down payment atau DP. Biasa misalkan dia udah deal-dealan sama si calon korban. Pikirannya udah traveling kemana-mana, dia si penipu ini dengan sangat mudah mengatur pikiran laki-laki si korban. Nah, jadi di situ laki-laki kalau udah kepalanya traveling ya, kalian tahu sendirilah. Perempuan pun juga pasti tahu lah. Nah, ketika itu sang penipu ini akan langsung minta DP. Ya, misalkan dia udah ada dealan, nih aku deal 200 ya sekali jasa misalkan, atau 250 sekali jasa. Nah, di situ dia minta down payment sekitar 50% atau mungkin sekitar 100 lah, via pulsa lah, via transfer OPPO lah, via transfer Dana lah. Tapi si pihak penipu ini dia lebih canggih, dia nggak mau transfer via OPPO atau via Dana, karena kalau transfer via OPPO atau Dana atau banking itu mereka susah nyari, maka identitas mereka akan ketahuan. Jadi mereka biasa lebih memilih ke transfer via pulsa. Nah, kamu bayangin aja, misalkan dalam satu pohon pesan dia bisa ngumpulin 5 orang dan DP dia dalam satu pohon pesan dia bisa mendapatkan sekitar 50 chatting yang masuk, kemudian dia ngerayu, kemudian yang deal sampai 20 orang aja atau 10 orang yang transfer minimal 100.000, dia udah dapat 1 juta dalam 10 orang dalam satu malam ya. Kemudian dia juga ngedapetin uang dari fitur teman sekitar. Nah, dari teman sekitar itu biasa orang akan cari pencarian, dimana ketika orang lain calon korban ngelihat bio, biasanya mereka langsung mengunjungi bionya dan langsung ngechat. Nah, anggap saja ya, dari satu malam dari pohon pesan dia bisa ngasilin 1 juta ya, setelah lobby misalkan dapat 1 juta pulsa, dan dari fitur teman sekitar dia juga bisa ngasilin misalkan 5 orang dengan DP 100.000 udah 1.500.000 satu malam. Tapi itu nggak pasti katanya. Tapi yang jelas dia bisa ngumpulin sampai dengan 2 juta dalam 1 minggu. Gimana? Apakah kalian merasa dirugikan? Baiklah, kita akan langsung coba saja terapin seperti yang penipu itu jelaskan ke kita. Oke, pertama-tama kita masuk dulu ke aplikasi micet ya. Oke, pertama-tama kita masuk dulu ke aplikasi micetnya. Kayak gini. Nah, di sini bisa disetting lah. Ini aku mohon maaf pakai foto orang, nanti aku blur aja ya, nggak enak juga sama orangnya. Namanya siapa ya? Kita pakai nama
Oh ya, Ica. Oke, mohon maaf orang yang bernama Ica, saya pinjam namanya sebentar. Oke, simpan. Kemudian jenis kelaminnya ganti menjadi perempuan. Oh ya, ini tentang pakai apa ya? Oke, gini aja. Karena kondisi aku harus jalani. Oke, simpan. Udah. Tentangnya udah, jenis kelaminnya udah, nomor HP-nya nanti aku blur ya. Karena ketahuan nanti, guys. Nah, jadi bagi sini aku langsung aja ya. Kita nyari temen. Ya, oke. Nyalakan GPS dulu. Oke, GPS sudah nyala. Kemudian di sini ya, kita lihat seberapa banyak antusias para orang-orang yang merespon. Oke. Sama seperti bio aja ya, untuk pesan ini ya. Kondisi dimana aku harus menjalani hidup seperti ini. Kasih emot nangis untuk lebih mendramatisir. Pokoknya bagi siapapun yang nanti ngechat, mohon maaf ya, ini cuman sekedar konten aja, pembuktian bahwa sebenarnya apa yang dikatakan oleh orang yang udah nipu itu benar atau enggak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita tunggu sampai beberapa menit. Akankah ada pesan masuk? Oke, kita tunggu. Tunggu biasanya 1 atau 2 menit. Oke, kita masih nunggu. Udah ada 1 pesan masuk, 2, 3, 4, 5 5 6 orang, 8 orang, 9 orang, 12 orang, 12 orang, udah 12 orang ya. Kenapa di sini sebenarnya cuma 12 orang? Karena kalau ini kan udah jam 12 malam, berarti daerah Jakarta kita beda waktu ya. Jadi di sana belum jam 12. Nah, sedangkan pohon pesan itu dia punya fitur yang ini terbatas. Misalkan satu hari cuma bisa ngebuka sekitar 10-15 pesan aja. Ya. Jadi karena ini masih belum berganti jam, maka orang-orang hanya bisa kemungkinan semua orang nggak bisa baca semuanya. Ini sebagai contoh aja ya, sudah ada 15 yang ngechat, balas nih. Kita lihat apa aja balasannya. Ya. Dari Indonesia, di sini biasa sih nggak ketahuan dia orang mana namanya. Biasanya dia cuma bertuliskan Indonesia aja. Seperti apa katanya. Nggak tahu nih orang nih. Kemudian ada boleh tapi ada syaratnya say. Nah, ini adalah contoh orang-orang yang membantu dalam hal apa. Mang kamu kenapa? Sini aku bantu. Terus jadi oh no. Jambi ini bahaya banget nih orang nih. Mintalah sama Tuhanmu. Bagus ada orang yang nyuruh. Berarti masih ada orang-orang baik di sini. Maksudnya masih ada orang-orang yang maksudnya masih ada orang-orang yang memang benar-benar ya pengen bantu. Bukan ada embel-embel yang aneh-aneh. Ya, emang kenapa? Halo, sini. Oke, aku tutup aja ya. Nih, untuk pohon pesannya kasihan juga nih foto orang-orang nih.
Nah udah, nah bayangin aja dalam waktu cuma sekitar 2 menit ada sekitar 15 orang yang udah ngerespon. Bayangin aja, dalam 15 dia bisa ngelobi orang-orang itu, mempengaruhi pikiran orang-orang itu hingga dia bisa ngasilin uang DP pulsa. Lanjut aja videonya ya. Jadi inti dari video ini sebenarnya aku cuma mau ngasih tahu ke kalian para pengguna aplikasi micet yang udah menikah, laki-laki yang udah menikah, yang udah beristri, udah beranak, kalian hanya akan diperalat oleh orang-orang penipu bermain di aplikasi micet karena mereka tahu ya, mereka tahu dan mereka memanfaatkan sifat normal seorang laki-laki yang apabila otaknya udah traveling, uang ada, dia bisa, laki-laki tersebut, si calon korban bisa melakukan hal nekat, misalkan transfer DP yang seperti itu. Nah, masalah penarikan uang dari pulsa tadi yang terkumpul, misalkan dapat 1.500.000 pulsa. Nah, mereka dengan mudah bisa ngecairinnya jadi uang. Karena di internet juga banyak jasa-jasa yang menawarkan penukaran pulsa menjadi uang dengan pembayaran sekitar 90%. Misalkan 1.500.000 pulsa dibayarnya sekitar 90% diuangkan. Jadi bagi kalian yang istri juga lihat suaminya main micet, mending ditegur aja karena begitu berbahaya ya. Aplikasi yang satu ini aplikasi yang disalahgunakan oleh para penggunanya. Oke, sekian dulu video aku kali ini.